Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, saya Muhammad Markozi, saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau Pekanbaru, program studi pendidikan matematika. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit materi dasar tentang bentuk operasi aljabar. Dan di sini saya menggunakan aplikasi Prezi. Nah, aplikasi Prezi ini adalah sebuah aplikasi atau sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini kita harus terhubung dahulu dengan internet, teman-teman. Aplikasi Prezi ini sangat baik, teman-teman. Tampilan tema itu lebih bervariasi, kemudian menarik ketika dalam mode presentasi, lebih simpel dalam pembuatan animasi, dan pilihan temanya keren benar. Oke. Aplikasi Prezi ini bisa teman-teman install di laptop atau di komputer, bisa juga masuk ke aplikasi ini dengan menggunakan Google. Nah, berikut adalah cara untuk kita masuk ke aplikasi Prezi dengan menggunakan Google. Nah, itu tadi teman-teman, cara untuk kita masuk ke aplikasi Prezi melalui Google. Dan nanti teman-teman buat presentasi di komputer atau di laptop teman-teman, bisa juga nanti di-share linknya ke HP atau ke Android teman-teman. Nah, berikut adalah cara untuk kita share link hasil presentasi yang sudah kita buat, teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi adalah cara untuk kita mengirimkan link atau ingin meng-share link Prezi atau link presentasi yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan aplikasi Prezi. Nah, di sini saya menggunakan HP, teman-teman. Saya menggunakan HP, tadi sudah saya buat materinya karena laptop saya lagi bermasalah dan keterbatasan jaringan di kampung saya, teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman, kita masuk ke slide pertama. Materi kita hari ini adalah tentang bentuk operasi aljabar, teman-teman. Nah, di sini saya ingin membahas tentang definisi dari aljabar, kemudian tentang penjumlahan aljabar, pengurangan aljabar, perkalian dan pembagian aljabar. Baik teman-teman, kita masuk ke definisi. Nah, operasi aljabar. Jadi di sini ada dua bagian. Yang pertama itu operasi aljabar, dan yang lingkaran yang kecil itu teman-teman adalah subtopik 1. Aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dapat mempermudah masalah-masalah yang sulit dengan menggunakan huruf-huruf. Huruf-huruf ini mewakili bilangan yang belum diketahui dalam perhitungan. Nah, aljabar ini teman-teman sudah digunakan sekitar 3.500 tahun yang lalu dan ditemukan oleh seorang matematikawan yang bernama dengan Al-Khawarizmi. Nah, itu kira-kira definisi singkat tentang aljabar. Oke, sekarang subtopik 1 ini teman-teman, ini biasanya digunakan untuk pembahasan materi lebih dalam, teman-teman. Nah, di sini saya menjelaskan secara singkat saja. Oke, kita masuk ke slide penjumlahan. Nah, penjumlahan adalah suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Penjumlahan bentuk ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa merubah variabel. Nah, di bawah itu saya masukkan contoh, teman-teman, yaitu 5A ditambah 3B ditambah 2B. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan dulu konstantanya, teman-teman. 5 tambah 3 tambah 2 itu hasilnya 10, dan variabel AB nya itu tetap, jadi hasilnya adalah 10 AB.
sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu slide pengurangan. Pengurangan ini sama saja seperti penjumlahan. Suku-suku yang dapat dikurangkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Pengurangan bentuk ini dapat dilakukan dengan mengurangkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku sejenis tanpa merubah variabel. Nah, contohnya itu sama teman-teman. Kita kurangkan dulu konstantanya. 6 dikurang 3 itu hasilnya 3, dan variabel A dan B nya itu tetap, jadi hasilnya 3AB. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke slide perkalian. Nah, di perkalian ini sedikit berbeda teman-teman. Perkalian bentuk aljabar ini dapat diselesaikan dengan cara distributif. Pada perkalian aljabar, pangkat variabel akan ditambahkan. Nah, pada contoh pertama yaitu 4 dalam kurung X tambah Y. Nah, jadi kita kalikan dulu 4 dikali X ditambah 4 dikali Y. 4 kali X itu hasilnya 4X, dan 4 kali Y hasilnya 4Y. Nah, jadi hasil dari 4 dalam kurung X tambah Y adalah 4X ditambah 4Y. Untuk contoh yang kedua teman-teman, 2X dalam kurung X tambah Y. Nah, langkah pertama itu tadi sama, 2X dikali X kemudian ditambah 2X dikali Y. 2X dikali X itu maksudnya 2X X pangkat 1 ditambah X pangkat 1, pangkatnya ditambah teman-teman. 2X 1 ditambah 1, pangkatnya 1 tambah 1, jadi 2X pangkat 2. Nah, untuk 2X kali Y itu hasilnya 2XY. Nah, jadi hasil dari perkalian itu adalah 2X kuadrat atau 2X pangkat 2 ditambah 2XY teman-teman. Kemudian kita masuk ke slide pembagian teman-teman. Pada slide pembagian ini dijelaskan bahwa pembagian bentuk aljabar satu suku dapat dilakukan dengan menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Pada pembagian variabel, pangkat variabel akan dikurangkan, sedangkan pembagian lebih dari satu suku maka dapat digunakan cara bersusun. Nah, kalau di perkalian tadi kan teman-teman, itu pangkat dari variabel ditambahkan. Nah, sebaliknya jika di pembagian, pangkat variabel itu dikurang. Nah, contohnya adalah 8A pangkat 2B dibagi 4AB. Nah, bagi dulu 8 dibagi 4, kemudian A yang pangkatnya 2 dikurang dengan A yang pangkatnya 1. Jadi A pangkat 2 dikurang 1. Nah, B pangkat 1 dikurang B pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 2A, karena 8 dibagi 4 itu sama dengan 2, dan A pangkat 2 kurang 1 itu hasilnya A pangkat 1. B berpangkat 1 dikurang 1 itu hasilnya 0 teman-teman. Hasil dari pembagian 8A kuadrat B dibagi 4AB hasilnya adalah 2A. Nah, begitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan karena sekarang masih maraknya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini segera hilang dan segera berakhir, kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.